Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita masih membahas materi tentang metabolisme. Submateri yang akan kita bahas adalah katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, proses penguraian ini memerlukan enzim. Dalam prosesnya, katabolisme nantinya akan menghasilkan energi. Contoh peristiwa ini adalah respirasi. Respirasi yaitu proses penguraian bahan makanan yang akan menghasilkan energi. Bahan makanan yang akan diurai di sini adalah glukosa. Selain energi, dihasilkan juga senyawa sederhana yaitu karbon dioksida dan air. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob, organismenya menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Sementara respirasi anaerob, organismenya tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Nah, kita bahas ya. Untuk katabolisme karbohidrat, di sini ada contohnya respirasi dengan glukosa sebagai bahan bakunya, yang nantinya akan diuraikan menjadi karbon dioksida dan H2O, juga akan dihasilkan energi. Yang diuraikan adalah glukosa. Respirasi aerob secara sederhana dapat dituliskan rumusnya. Yang pertama di sini ada glukosa. Peristiwa penguraiannya membutuhkan oksigen yang disebut nanti dengan istilah oksidasi. Hasil penguraiannya adalah senyawa anorganik yaitu air, karbon dioksida, dan energi. Proses katabolisme karbohidrat ini berlangsung pada sel, khususnya di bagian mitokondria. Nah, selain di bagian mitokondria, ini nanti proses awalnya ini akan dimulai di bagian sitoplasma. Jadi ini ibaratnya adalah sebuah sel, kemudian ini ada mitokondria. Ini mitokondria. Nah, mitokondria ini berada di sitoplasma. Di sini ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel. Untuk prosesnya ada 4 macam. Nanti proses katabolisme atau proses respirasi aerobnya ada 4 macam prosesnya. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Untuk tahap pertama, glikolisis, ini prosesnya berlangsung di sitoplasma. Prosesnya untuk glikolisis terjadi secara anaerob. Jadi tidak membutuhkan oksigen. Proses selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Untuk proses dekarboksilasi ini berlangsung di bagian matriks. Di sini ada proses yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, dan proses yang ketiga juga masih berlangsung di bagian matriks, yaitu siklus Krebs. Sementara untuk reaksi terakhir, yaitu reaksi transfer elektron, ini terjadi di bagian mitokondria, yaitu di bagian krista. Jadi tahap keempat terjadi di krista. Ini tahapnya adalah transport elektron. Udah ya, kita bahas satu persatu. Kita bahas tahap yang pertama, glikolisis. Glikolisis yaitu peristiwa penguraian salah satu molekul glukosa menjadi asam piruvat
NADH dan ATP. NADH ini merupakan singkatan dari nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen. Prosesnya berlangsung di sitoplasma. Hasil akhirnya adalah 2 molekul asam piruvat, 4 molekul ATP, kemudian ada 2 molekul NADH. Ini terbentuk dari 1 molekul glukosa. Perhatikan untuk proses glikolisis. Glikolisis ini membutuhkan bahan dasar berupa 1 molekul glukosa yang nantinya akan menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, dan 2 molekul asam piruvat. Glikolisis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian investasi energi, yang kedua bagian pembelahan gula 6 atom karbon menjadi 2 molekul gula 3 karbon. Yang ketiga, bagian di mana energi dihasilkan. Untuk bagian pertama, investasi energi, ini masuk di tahap 1 sampai tahap 3. Pada proses glikolisis ini terdiri dari 10 tahap. Di 10 tahap ini menggunakan enzim yang berbeda. Untuk tahap 1 sampai tahap 3 di sini adalah proses menggunakan energi atau menginvestasikan energi. Tujuannya untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat akan masuk ke tahap keempat. Di tahap keempat ini akan terbentuk gula dengan 3 atom karbon, yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Jadi ada 2 di sini ya, gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat ini kemudian masuk ke tahap 6, di mana di tahap 6 ini nanti akan dihasilkan NADH sebanyak 2 molekul, 1, 2. Kemudian masuk ke tahap 7. Di tahap 7 ini menggunakan enzim ke-7 akan dihasilkan pula ATP sebanyak 2 molekul. Dan selanjutnya tahap 8, 9, di tahap 10 ini dihasilkan juga lagi ATP-nya 2 molekul. Jadi ATP yang dihasilkan untuk di tahap 6 sampai 10 ada 4 molekul, tetapi ini nanti akan dikurangi 2 dari proses tahap 1 sampai tahap 3, karena di sini digunakan 2 ATP, di sini dihasilkan 4, maka yang 4 ini akan dikurangi 2, maka hasil akhirnya nanti adalah 2 ATP. Selain ATP, dihasilkan juga 2 molekul asam piruvat. Nih, 2 molekul asam piruvat. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Nah, senyawa dari hasil glikolisis tadi berupa asam piruvat akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif. Untuk tahap dekarboksilasi oksidatif ini prosesnya berlangsung di bagian matriks dari mitokondria, ya. Kemudian prosesnya nanti akan menuju reaksi persiapan sebelum selanjutnya masuk ke siklus Krebs. Jadi ini tadi sitosolnya atau sitoplasmanya. Di sini terjadi peristiwa glikolisis. Hasil dari glikolisis adalah tadi asam piruvat, kemudian 2 molekul NADH, kemudian 2 molekul ATP. Nah, untuk dekarboksilasi oksidatif yang digunakan sebagai bahan dasarnya adalah 2 molekul asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Jadi untuk NADH dan ATP ini tidak masuk ke tahap ini ya. Ini disimpan dulu. Nah, 2 molekul asam piruvat ini kemudian akan bereaksi dengan koenzim A. Kemudian hasil akhirnya adalah karbon dioksida, asetil-CoA, dan NADH.
Berapa molekul? Karena yang digunakan adalah 2 molekul asam piruvat, maka hasil akhirnya dikali 2. Karbon dioksidanya sebanyak 2 molekul, asetil CoA-nya sebanyak 2 molekul, NADH-nya juga sebanyak 2 molekul. Peristiwa ini terjadi di bagian matriks mitokondria, masih di bagian permukaan mitokondria. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs diambil dari nama Hans Krebs, ini penemunya ya. Kemudian prosesnya berlangsung di bagian mitokondria, masih di bagian matriksnya. Tahapnya memerlukan oksigen, jadi disebut juga dengan aerob. Nanti akan terjadi peristiwa oksidasi. Reaksinya mengubah asetil CoA yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif asam piruvat akan nanti dirubah menjadi asam sitrat. Hasil akhirnya nanti akan ada NADH, FADH, ATP, dan karbon dioksida. Jadi untuk reaksi Krebs atau siklus Krebs akan dihasilkan 4 produk. Yang pertama NADH, kemudian ada FADH, ATP, dan CO2. Ada 4 produk yang dihasilkan di sini. Bahan dasarnya adalah asetil CoA. Yang namanya siklus ini bentuknya berputar ya, lingkaran. Jadi ini diawali dari di sini ada asam piruvat. Asam piruvat ini masih diproses glikolisis. Kemudian asam piruvat nanti akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif membentuk asetil koenzim A. Lalu asetil koenzim A ini masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, akan terjadi perubahan bentuk senyawa di sini. Proses perubahan bentuk senyawanya atau perubahan bentuk molekulnya juga dibutuhkan reaksi atau dilakukan oleh enzim. Ada beberapa enzim yang bekerja di sini ya. Yang pertama ada sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, kemudian suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Jadi reaksinya berputar menggunakan beberapa enzim dan hasil akhir dari siklus Krebs ini coba kita lihat ketika direaksikan dari enzim isositrat kemudian antara enzim isositrat dan alfa ketoglutarat ini akan dihasilkan NADH. 1 NADH, 2 NADH, kemudian di sini ada 3 NADH. Ini untuk 1 kali siklus ya. Tadi yang mau diuraikan di siklus Krebs ini ada 2 molekul asetil CoA. Untuk 1 molekul asetil CoA dihasilkan 3 NADH. Kemudian apalagi di sini selain NADH dihasilkan juga FADH. Ada 1 FADH. Selanjutnya dihasilkan juga ATP. Ini ATP. Ada berapa ATP yang dihasilkan? Ada 1 molekul ATP ya. 1 molekul ATP. Selanjutnya dihasilkan juga 2 molekul karbon dioksida. Nih ya. Ada 2 molekul karbon dioksida, 2 molekul CO2. Ini untuk 1 kali reaksi. Karena yang mau direaksikan ada 2 molekul, maka hasilnya juga kali 2. Berarti NADH-nya nanti hasil akhirnya ada 6, FADH-nya ada 2, ATP ada 2 molekul, karbon dioksida ada 4 molekul. Ya, bisa dipahami ya? Reaksi terakhir adalah transport elektron. Nah, elektron dan H positif dari NADH dan FADH2 ini akan dibawa dari substrat 1 ke substrat yang lainnya. Hasil akhirnya nanti akan ada 30 ATP dihasilkan plus 4 ATP. Jadi hasil akhirnya ada 34 ATP. ATP ini berasal dari 10 NADH dan 2 FADH. Selain itu nanti juga akan dihasilkan
H2O atau air. Nah, bagaimana prosesnya? Sama seperti 3 tahap sebelumnya, semuanya menggunakan enzim. Untuk transport elektron ini menggunakan CoQ sebagai senyawa yang berfungsi sebagai pembawa elektron dan rantai penghubung ke sitokrom. Nah, apa itu sitokrom? Sitokrom merupakan senyawa yang berfungsi sebagai pemindah elektron atau pemindah ion hidrogen. Yang ketiga, setiap proton atau hidrogen yang dikeluarkan ke matriks sitoplasma ini nantinya akan digunakan untuk membentuk molekul H2O atau air. Bisa diperhatikan di sini ya prosesnya. Tahapnya di sini menggunakan berbagai jenis enzim dan protein pembawa. Yang ditransferkan ini adalah elektron dan ion hidrogen yang ditransferkan ya. Untuk proses transfer elektron ini prosesnya berlangsung di bagian dalam mitokondria atau yang disebut dengan krista. Tahapnya membutuhkan oksigen sehingga di sini terjadi peristiwa oksidasi. Ya, ada di sini peristiwa oksidasi. Ini terjadi. Yang pertama peristiwa oksidasi, ini peristiwa oksidasi. Hasil akhirnya nanti elektron ini, ion H+-nya ini akan dibawa ke matriks untuk kemudian bergabung dengan oksigen membentuk H2O. Jadi kesimpulannya di sini ada tabel ya, tabel tahapan tempat berlangsungnya substrat atau bahan dasar yang digunakan dalam katabolisme atau dalam respirasi dan produk atau hasil akhir setelah terjadi proses penguraiannya. Tadi ada 4 tahap ya. Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, siklus Krebs dan transport elektron. Glikolisis ini tadi prosesnya berlangsung di sitoplasma, kemudian tidak memerlukan oksigen. Jadi prosesnya disebut dengan anaerob. Bahan dasar yang digunakan dalam reaksi ini adalah glukosa. Hasil akhirnya ada 2 molekul asam piruvat, 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Untuk yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Dekarboksilasi oksidatif asam piruvat ini prosesnya berlangsung di bagian matriks mitokondria. Peristiwanya membutuhkan oksigen sehingga di sini disebut aerob peristiwanya. Bahan dasar yang digunakan adalah 2 asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini ada 3 macam. Yang pertama 2 molekul asetil-CoA, 2 NADH dan 2 karbon dioksida. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini ada siklus Krebs. Prosesnya berlangsung di bagian matriks mitokondria. Terjadi peristiwa oksidasi juga sehingga di sini disebut respirasinya aerob. Produk atau bahan dasar yang digunakan dalam reaksi ini adalah asetil-CoA, 2 molekul. Asetil-CoA ini adalah produk yang dihasilkan dari siklus Krebs. Nah, hasil reaksinya ini ada 4 macam. Yang pertama 6 molekul NADH, 2 molekul ATP, 2 molekul FADH, 4 molekul karbon dioksida. Reaksi terakhir di sini ada transport elektron. Ini proses berlangsungnya di krista mitokondria. Reaksinya ini juga mengalami peristiwa oksidasi sehingga di sini aerob sifatnya. Bahan dasar yang digunakan dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH. NADH yang digunakan adalah NADH yang dihasilkan dari 3 reaksi sebelumnya. Jadi berapa jumlah NADH di sini yang diperlukan? Kita hitung ya. 2 NADH dari glikolisis ditambah 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif asam piruvat ditambah 6 NADH dari siklus Krebs. Jadi bahan dasar yang digunakan di transport elektron ada 10 NADH. Untuk 1 NADH ini energinya setara dengan 3 ATP. Sehingga nanti di sini akan dihasilkan 30 ATP. Ya, 30 ATP.
Selanjutnya, FADH yang digunakan sebagai bahan dasar di transport elektron ini juga berasal dari reaksi sebelumnya. Nah, reaksi apa di sini yang menghasilkan FADH? Coba kita lihat ya, reaksi yang menghasilkan FADH adalah siklus Krebs. Jumlah FADH yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Berarti bahan dasarnya di sini digunakan 2 molekul. 1 molekul FADH nilainya setara dengan 2 ATP. Jadi kalau dia 2 molekul FADH, nilainya 2 dikali 2 sama dengan 4 ATP. Maka 30 ATP tambah 4 ATP sama dengan 34 ATP. Nah, untuk hasil selain ATP nanti akan dibentuk juga H2O. Air. H2O yang terbentuk dari reaksi ini sebanyak 6 molekul H2O. Selain itu juga ada karbon dioksida. Karbon dioksida berapa molekul yang terbentuk? Ini ya. Ini ada 4 molekul ditambah 2 molekul jadinya 6 molekul karbon dioksida. Nah, sekarang kita hitung ATP keseluruhannya ya. Untuk di transport elektron tadi ada 34 ATP. Kita tambahkan ATP yang dihasilkan di glikolisis 2, 34 tambah 2 jadi 36, tambah 2 ATP dari siklus Krebs. Jadi 36 ditambah 2, hasil akhirnya ATP-nya adalah 38. Kita kembali lagi ke rumus reaksinya. Benar atau tidak hasilnya ya? C6H12O6 senyawa organik akan diurai melalui peristiwa oksidasi, membutuhkan oksigen berarti ya. Peristiwa oksidasi akan dihasilkan, ini oksigen yang dibutuhkan sebanyak 6 molekul ya. Akan dihasilkan nantinya di sini 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air plus 38 energi, 38 ATP. Pas ya dengan perhitungan kita di proses tadi. Jadi terbukti untuk proses respirasi adalah peristiwa memecah zat makanan. Peristiwanya berlangsung melalui oksidasi, membutuhkan oksigen, akan dihasilkan produk berupa karbon dioksida, air, dan ATP. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.